Tiga kalinya Andre Taulani mengajukan gugat cerai. 2 kali gagal. Sekarang untuk ketiga kali. Bagaimanakah prospeknya? Apakah dia berhasil bercerai dengan istrinya ataukah gagal untuk ketiga kalinya? Mari kita lihat ya. Proses perceraian Andre Taulani akan berbuah seperti apa? Balance, keseimbangan, kesetaraan. Jadi Andre Taulani ini juga masih menghadapi kesulitan-kesulitan saat gugat cerai dengan istrinya karena istrinya nggak mau bercerai. Di sini sama-sama kuat posisinya antara Andre Taulani dengan istrinya. Selanjutnya ada kekecewaan di sini karena pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa seseorang yang ada hubungan asmara, bisa juga karena campur tangan, entah saudara, entah pihak ketiga yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi di sini mengapa mereka bercerai? Ternyata juga ada pihak ketiga yang bermain di sini, teman-teman. Apakah karena istrinya mengetahui hal ini yang pada akhirnya dia tidak mau bercerai? Ya, istrinya sangat mempertahankan dirinya. Karena mungkin berpikir dia begitu kekeh untuk bercerai, jangan-jangan ada seseorang wanita lain selain saya. Bisa juga kenapa dia kekeh bercerai, jangan-jangan ada yang menghasut suami saya untuk bercerai. Dalam pikiran-pikiran istrinya seperti itu, makanya istrinya berusaha mempertahankan rumah tangganya di sini. Selanjutnya berhasil ke Andre Taulani. Ada simbol, semuanya ini juga ada kaitannya dengan materi yang mereka miliki. Jadi gimana ya? Mungkin tidak ingin terbagi dua dan lain sebagainya dari pemikiran istrinya ini terkait dari materi. Selanjutnya, tapi pada akhirnya ada the wheel, ada roda berputar di sini, teman-teman. Karena ini sudah ketiga kalinya loh ya, walaupun di sini istrinya berusaha mempertahankan untuk hubungan rumah tangganya agar bisa berjalan seperti sedia kala, walaupun mungkin gak harmonis karena nyatanya Andre Taulani sudah ketiga kalinya ini gugat cerai. Lah yang saya herankan, mereka ini sama-sama gak mau ngalah ya, sama-sama mendiami rumah tinggal mereka. Jadi satu rumah ditempati mereka berdua, walaupun dalam kondisi Andre Taulani sudah pernah gugat cerai 2 kali, bahkan ketiga kalinya masih tinggal serumah. Nah, anehnya kan di situ, mestinya kan untuk memudahkan proses perceraian, mungkin Andre Taulani bisa rumah dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih bisa menolong Andre Taulani dalam menggugat cerai istrinya. Tapi karena masih serumah, tentunya itu sangat susah juga untuk memenangkan dari prosesnya Andre Taulani. Apakah karena itu? Ya, mungkin tidak ditemukan adanya bukti-bukti mereka sering berantem dan lain sebagainya. Mungkin berantemnya dalam hati. Jadi tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk bisa menggolkan dari gugatan cerai Andre Taulani yang pertama dan yang kedua. Memang sih gugat cerai itu harus ada alasannya. Kenapa digugat cerai? Apakah istrinya selingkuh? Karena yang menggugat kan Andre Taulani. Apakah istrinya kurang baik dalam melayani, ataukah istrinya sering berantem dan lain sebagainya? Pasti ada hal-hal yang dipertanyakan di persidangan. Kenapa Andre Taulani gugat cerai? Dan dalam pikiran istrinya, di sini ternyata istrinya berpikir kalau Andre Taulani memiliki pihak ketiga di dalam hidupnya. Ini, tapi pihak ketiga ini siapakah?
Apakah sosok wanita lain yang dicintai Andre Taulani, ataukah sosok keluarga besar Andre Taulani yang ikut campur, ataukah sosok teman Andre Taulani yang ikut campur? Nah, itu bisa saja loh ya, karena pihak ketiga ini bisa siapa saja. Dalam pemikiran istrinya ke arah sana, makanya istrinya berusaha mempertahankan rumah tangganya walau apapun yang terjadi. Ini. Nah, di sini tadi kan ada simbol perputaran nasib. Kita lanjut ya. Perputaran nasib ini mengarah kemana? Berhasil ke Andre Taulani menggugat cerai istrinya. Masih ada kesulitan-kesulitan teman-teman. Masih ada karena di sini ada simbol satu cangkir. Simbol satu cangkir itu simbol perasaan suka, yang artinya Erina masih mempertahankan rumah tangganya segigih mungkin. Nah. Dan di sini ada satu koin yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya. Jadi di sini masih perlu kegigihan Andre Taulani ketika ingin gugat cerai istrinya, karena ternyata posisi istrinya dan posisi dia masih berimbang kekuatannya. Juga di sini dari istrinya masih kekeh untuk mempertahankan rumah tangganya. Tinggal gimana caranya Andre Taulani untuk bisa menggolkan dari gugat cerai yang ketiga kalinya ini. Nah, sebenarnya kalau rumah tangga sudah sampai 3 kali gugat cerai juga kurang bagus ya. Untuk apa mempertahankan sebuah rumah tangga bila di dalamnya tidak ada keharmonisan, sering berantem dan lain sebagainya. Nah, tentunya Erina juga memiliki alasan-alasan tersendiri mengapa mempertahankan rumah tangganya. Salah satunya yaitu tadi karena dia berpikir adanya pihak ketiga di dalam kehidupan Andre Taulani. Juga dia keberatan berbagi harta. Pihak ketiga ini pihak yang seperti apa sih di dalam kehidupannya Andre Taulani? Ada simbol kerjasama. Oh, ini terkait juga seseorang yang dekat dengan Andre Taulani yang bekerja sama misalnya di dunia hiburan atau di apalah itu terkait dari sebuah pekerjaan. The Chariot, dan sepertinya ada kegigihan untuk melangkah kepada sebuah kerjasama yang lebih baik lagi. Orang ini sudah dikenal lama oleh Andre Taulani. Dan ada rasa suka ternyata Andre Taulani pada orang tersebut. Oh, makanya istrinya nggak mau digugat cerai, yang pada akhirnya semuanya ini menjadi biang konflik atau hubungan yang kurang bagus dengan istrinya. Jadi teman-teman, dalam pikiran istrinya Andre Taulani, mungkin dia mengetahui selentingan atau apa terkait dari sebuah pekerjaan Andre Taulani yang bekerja sama dengan seorang wanita, di mana wanita ini sudah dikenal lama oleh Andre Taulani, dan ternyata ada perasaan suka Andre Taulani kepada sosok wanita tersebut. Makanya dari istrinya Andre Taulani berusaha keras untuk mempertahankan rumah tangganya, karena kalau seandainya bercerai ada kemungkinan Andre Taulani akan menjalin hubungan dengan sosok yang dikenalnya lama ini. Dan itu tidak diinginkan oleh istrinya Andre Taulani. Dia kekeh mempertahankan rumah tangganya agar Andre Taulani tidak bisa menjalin hubungan dengan sosok wanita di masa lalunya Andre Taulani ini. Saya bilang masa lalu ya karena mereka sudah kenal lama, ya, sudah kenal lama, dan terutama istrinya tidak mau berbagi harta. Karena istrinya berpikir nanti kalau bercerai hartanya memang harus dibagikan harta gunung gini ya kan. Nah kalau sampai bercerai tentunya harta ini juga akan dinikmati pihak ketiga ini.
Ternyata itu yang membuat istrinya kekeh mempertahankan rumah tangganya. Dan saat kemarin itu kan ada berita yang rame, ternyata istrinya membawa anaknya hadir di dalam persidangan. Nah, kenapa anaknya mau dihadirkan? Ya tentunya sudah ada pembicaraan antara ibu dan anak. Nah, kalau anaknya mau ikut hadir di dalam persidangan, anaknya sudah gede-gede, apakah ada pemaksaan? Apakah ada kerelaan? Nah, mari kita lihat saja diprediksi ya. Apakah anak-anaknya ini merasa dipaksa oleh ibunya saat hadir di persidangan yang kemudian ditolak, tidak bisa menjadi saksi ya. Kabarnya kan seperti itu. Apakah anak-anaknya ini ada paksaan dari ibunya? Satu, pedang, semangat, berjuang kayak gitu. Untuk apa? Karena di sini ada sebuah masalah yang harus diselesaikan, tidak berlarut-larut dan lain sebagainya. The lover, karena anaknya masih berharap ibu dan ayah ini bisa bersama, ya bisa bersama. Dan keinginan anaknya ini begitu kuat agar orang tuanya bisa baikan. The Hermit, demi sebuah ketenangan hidup buat anak-anaknya. Jadi di sini teman-teman, anaknya ini tidak ada paksaan kok untuk ikut hadir di dalam persidangan walaupun dia ditolak sebagai saksi. Anaknya masih berkeinginan agar ayah bundanya bisa bersama kembali, bisa akur lagi di sini. Tidak ada paksaan, makanya ada the lovers kan. Anaknya berharap orang tuanya bisa rukun, bisa baik-baik saja dan lain sebagainya. Jadi makanya anaknya ya mau-mau saja hadir di persidangan demi kerukunan kedua orang tuanya.